hududi, kitab hukum-hukum had. Hukum-hukum had itu hukuman. Jam'u haddin, hudud jamak dari lafadz had. Wa huwa lughatan al-man'u, secara bahasa artinya mencegah. Wa sumiyat al-hudud bidzalik, kenapa had disebut had? Liman'iha min irtikabil fawahish, karena mencegah orang untuk melakukan tindak keburukan-keburukan. Intinya had itu tujuannya agar supaya orang itu jera. Nah, had itu artinya sesuatu yang membuat orang yang melakukan jera. Wa bada'a al-musannifu minal hudud bihaddi zina. Musannif mendahulukan, memulai dalam masalah had diawali dari had zina, yaitu had hukuman untuk pelaku perzinahan. Zina itu artinya memasukkan alatnya kepada perempuan, itu yang tidak halal baginya, itu disebut zina dan harus jelas. Artinya bukan kesamaran, harus kejelasan. Itu disebut sebagai perbuatan zina. Al-madhkur fi asna'i qawli wazani ala turbaini. Zina itu ada dua jenis. Zina itu ada dua macam, gitu maksudnya. Makanya definisi zina sendiri itu ya harus betul-betul orang yang memasukkan alatnya kepada perempuan. Sehingga yang umpama ada perempuan melaku-melaku neng dalan, ketemu ya alat terpotong neng dalan, dada dimasukkan oleh perempuan itu sendiri, itu tidak disebut zina. Tapi ya salah, maksudnya dia tidak dihad, tidak dihukum. Nah, karena syarat zina itu harus orangnya masih hidup. Wazani ala dorbaini, zina itu ada dua macam. Yang pertama muhsanun, zina muhsan. Wa ghairu muhsanin dan ghairu muhsan. Zina itu ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Muhsan itu yang kayak mana? Fal muhsan wa sayati qariban annahu al-baligh. Zina muhsan itu penjelasannya adalah orang yang sudah balik, al-aqil berakal, al-hur yang merdeka, alladzi ghayyaba hasyafatahu yang memasukkan hasyafahnya au qadraha atau kadar hasyafah min maqtu'iha dari orang yang terpotong hasyafahnya, dimasukkan bikubulin ke kemaluan perempuan fi nikahin sohihin di dalam nikah yang sah. Hadduhu ar-rajmu, had daripada orang yang zina muhsan adalah dirajam. Dirajam itu bihijaratin dengan batu, mu'tadilatin yang sedang, la bihason saghiratan tidak dengan kerikil yang kecil, wala bisakhrin dan juga tidak dengan batu yang besar. Orang yang zina muhsan maksudnya orang yang sudah pernah nikah, walaupun kondisinya dia sudah menjadi duda, intinya dia pernah nikah. Orang yang pernah nikah tiba-tiba dia berzina, itu namanya zina muhsan. Orang yang zina muhsan maka hadnya dirajam, dikubur setengah badan,
kemudian dilempari batu yang batunya sedang, tidak boleh batu terlalu kecil karena menjadikan dia itu akhirnya lambat menikah, tersiksa. Tidak boleh batu besar karena cepat mati. Jadi batunya harus batu yang sedang. Batu sedang itu ya diukurkan kira-kira kadar ukuran satu kelereng lah, sama ini cara batune dilempar karena dikubur neng tengah pasar umpama, pokoknya neng keramaian. Setiap orang yang lewat diperintah untuk melempari dia sampai dia itu meninggal. Itu hukuman bagi orang yang melakukan zina. Sekarang wa ghairul muhsan, zina yang ghairu muhsan. Ghairu muhsan min rajulin aw imra'atin hadduhu mi'atu jaldah. Hadnya itu 100 cambukan. Sumiyat bidzalika litisaliha bil jildi, disebut sebagai jaldah karena dia harus nempel kepada kulit. Jadi ketika dicambuk tidak boleh pakai baju, harus dibuka bajunya. Dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali wa taghribu amin, dan diasingkan setahun, ila masafatul qasri, sampai jarak tempuh qasar. Jadi diasingkan kemana itu, ke gunung mana. Nah, fa'aksar, bahkan bisa lebih dari jarak tempuh qasar, bira'il imam, dengan pendapat seorang pemimpin. Watuh sabumud datul am, penghitungan masa daripada setahun, min awali safarizani, dari awal perjalanannya orang yang zina, la min wusulihi, bukan dari sampainya ke tempat yang dituju. Maka nataghrib, tempat yang pengasingan. Wal aula ayyakuna ba'dal jildi, yang paling utama diasingkan setelah dicambuk. Jadi setelah dicambuk, orang itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu untuk hukuman ghairu muhsan. Kalau yang muhsan dirajam sampai mati, kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali, itu pun kalau masih hidup. Nah, terus diasingkan selama 1 tahun, diasingkan dia. Sing lanang diasingkan ke barat, yang perempuan diasingkan ke timur. Sekarang wasyaraitul ihsan, syarat daripada disebut muhsan, syaratnya al arbaun, ada 4. Al awwal wasani, pertama dan kedua, al buluh wal aqlu, balik dan berakal. Fala hadda ala sobiin, maka tidak ada had atas anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Nah, anak kecil kok berbuat zina itu ya tidak dihad, atau orang gila. Nah, karena syarat pertama harus balik dan berakal. Bal yu'addabani, tapi keduanya, antara anak kecil dan orang yang gila, dididik bima, dengan barang, yazzaruhuma, yang bisa bizajrihima, dengan sesuatu yang membuat keduanya jera, anil wuku' fi zina, dari terjadi dalam perzinaan. Oke, dididik supaya dia jangan melakukan perzinaan. Syarat yang ketiga, watsalitsu, syarat yang ketiga, al-hurriyatu, harus merdeka. Fala yakuna raqiq wal muba'ad wal mukatab wal walad muhsanan, maka budak, baik budak asli, budak muba'ad, budak mukatab, umul walad, tidak bisa masuk kategori muhsan. Wa in wati'a kullu minhum fin nikahin sahihin, walaupun masing-masing pernah berhubungan di dalam nikah yang sah. Syaratnya harus merdeka. Warabi, yang keempat, wujudul wat'i, adanya berhubungan badan, min muslimin, dari orang muslim, auzimiyin, fi nikahin sahihin, di dalam nikah yang sah. Wa fi ba'din nusah fi nikahis sahih, di dalam nikah yang sah. Wa arada bil wat'i, yang dimaksud dengan wati adalah
taghyibul hasyafah, memasukkan hasyafah, au qadroha atau kadar hasyafah min maktuiha, dari orang yang terpotong hasyafahnya, dimasukkan bikubulin ke kemaluan perempuan. Wa kharaja bisahih, pengecualian dengan akad nikah yang sah, al wat'u fin nikahin fasid, berhubungan badan di dalam nikah yang fasid. Fala yahsulu bihi at-tahsin, maka dengan nikah yang fasid, nikah yang rusak, tidak bisa menjadikan dirinya masuk kategori muhsan. Jadi muhsan itu syaratnya harus berakal, baligh, merdeka, dan dia pernah nikah. Jadi kalau belum pernah nikah tidak disebut muhsan. Nanti masuknya ke ghairu muhsan itu. Berarti orang yang akan dihukum dirajam itu harus memenuhi 4 syarat ini. Kalau 4 ini nggak terpenuhi, dia tidak masuk kategori muhsan, berarti tidak dirajam. Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Sementara budak laki-laki ataupun budak perempuan, hadnya setengah dari had orang merdeka. Fayuhaddu kullu minhuma khamsina jaldah, maka budak itu dicambuk 50 kali, wa yughrabu nisfa amin, dan diasingkan setengah tahun. Walau qala al-musannif wa man fi riqun hadduhu ila akhiri kana aula, andekan ungkapan beliau menggunakan lafaz riqun, niscaya ungkapan itu lebih utama, liya'umal mukatab wal muba'ad wa umul walad, agar bisa memasukkan hukum budak mukatab, muba'ad, dan umul walad. Berarti hanya ada 2 jenis itu. Satu, orang yang muhsan, berarti yang pernah nikah kemudian berzina. Yang kedua, kebalikannya, orang yang belum pernah nikah, berarti yang laki-laki masih lajang, yang perempuan lajang, itu hukumannya bukan dirajam tapi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Nah itulah, itu denda atau hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan. Lah kalau sudah dihad, berarti dia sudah apa ya, sudah tidak punya dosa ya. Kalau sudah dihukum ya berarti sudah tidak punya dosa dia. Makanya ada seorang perempuan namanya Imro'atun Homidiyah, perempuan Homidiyah, datang kepada Rasul. Dia ngomong, ya Rasul, saya berzina. Oh, ada orang ngaku zina. Jadi Rasulullah itu nanti itu ada di babnya, bab tuduhan apa? Perzinaan, namanya had qadhaf nanti. Jadi perempuan ini datang kepada Nabi ngelapor, saya melakukan perzinahan. Nabi berpaling. Jadi umpama tadi perempuan datang kemarin ngelapor, Nabi berpaling. Terus perempuan ini datang lagi ngadep mana? Nabi berpaling lagi sampai 3 kali. Karena sudah ngomong 3 kali, akhirnya diberlakukan hukum rajam. Seharusnya andaikan perempuan itu paham, begitu Nabi berpaling, dia jangan teruskan. Artinya taubat saja sudah, itu loh maksudnya. Taubat, nanti dia selesai urusan. Tapi karena dia telah mengaku sampai 3 kali, maka harus ditegakkan hukuman. Nah, ini makanya apa ya istilahnya ini? Ya seharusnya orang melakukan dosa, karena zina itu urusan dia dengan Allah itu. Ya seharusnya dia itu taubat saja sudah, jangan cerita. Yang parah itu orang sudah berzina malah cerita bangga lagi. Wah ini yang memang harus dirajam gitu. Ini seharusnya ya jangan. Ini bukan berarti terus, oh berarti kalau begitu mendingan berzina terus jangan ngaku itu, bukan. Artinya kalau mau penegakan hukum secara dunia, kalau sudah ada pengakuan atau ada saksi 4, akan ditegakkan hukum. Tapi kalau tidak, secara hukum dunia nggak ada, tinggal dia taubat sungguhan, maka selesai. Tapi hakim nggak boleh ngomong. Jadi ada hakim, kalau ada orang ngaku, Pak Hakim saya berzina, kamu taubat saja, nggak boleh. Hakim nggak boleh ngomong begitu. Ya hakim harus diam, atau hakim berpaling lah, cerita lain. Ternyata dia kembali ke cerita pertama.
Terus hakim cerita lagi lain, dia kembali ke cerita awal karena sudah 3 kali baru ditegakkan. Ini menunjukkan apa? Berarti orang itu sebenarnya harus pintar, itu maksudnya. Jika ada istilah, kenapa banyak orang-orang yang berilmu malah melakukan dosa? Kata Gus Dur, ya justru orang yang pintar boleh melakukan dosa karena orang pintar tahu caranya. Banyak orang yang kira-kira setengah pintar, apalagi seperempat pintar, apalagi cuma 1% pinternya, apalagi goblok, jangan lakukan dosa, jangan. Kenapa? Nggak tahu caranya taubat gitu. Tapi ya bukan berarti seorang pintar terus semena-mena melakukan dosa semaunya, ya nggak boleh. Walaupun ada hadis nanti mengatakan sesungguhnya Allah akan memaafkan satu orang alim yang nakal sebelum Allah memaafkan 40 orang pelaku dosa. Maksudnya orang alim yang melakukan kemaksiatan itu lebih cepat dimaafkan oleh Allah dibandingkan orang yang tidak ngerti istilahnya gitu. Jadi sebenarnya hadis itu untuk memotivasi orang yang untuk mendalami ilmu, itu maksudnya, arahannya ke situ. Tapi jangan sampai orang alim kok malah apa? Semena-mena, karena nanti ancaman orang alim yang melakukan dosa ya siksanya ngeri juga gitu. Lebih ngeri, kenapa? Ya karena dia sudah tahu malah melakukan dosa walaupun dia tahu caranya taubat. Jadi kalau dia tahu caranya taubat, gitu dia taubat kan selesai. Masalahnya khawatir begitu dia melakukan belum sempat taubat sudah meninggal gitu. Akhirnya harus direm, jangan sampai melakukan keburukan-keburukan. Nah, sementara ada hukum yang lebih ngeri daripada perzinaan, yaitu apa? Ghibah. Nah, ghibah itu lebih besar dosanya daripada perzinaan. Karena perzinaan itu urusan dia dengan Allah, sementara ghibah urusan dia dengan yang dighibah. Maka bisa jadi orang yang berbuat zina sudah dimaafkan, sementara yang ghibah masih belum dimaafkan. Makanya tadi kayak mengomitiyah tadi, begitu dia terus lapor nanti di bab Qadhaf nanti. Terus akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid melempar batu sangat kencang, akhirnya darahnya muncrat ke wajahnya Khalid. Khalid mencaci maki, dasar perempuan zina, marah. Malah Khalid dimarah Nabi. Khalid, andaikan taubatnya penduduk Madinah dibandingkan dengan taubatnya perempuan itu, niscaya taubatnya perempuan itu lebih unggul daripada taubatnya orang semadinah. Gitu. Karena apa? Ya karena dia betul-betul taubat, itu maksudnya. Betul taubat. Wa hukmul liwati, hukum liwat itu apa? Sodomi, laki-laki sama laki-laki. Wa hukmul liwati wa ityanil bahaim, dan mendatangi hewan, maksudnya apa? Berhubungan dengan hewan. Kurang kerjaan. Iku kahukmi zina, hukumnya sama seperti perzinaan. Faman lato bisyahsin, barang siapa lato itu artinya apa? Liwat itu apa itu? Jima pada jalan belakang. Ya, maksudnya berhubungan melalui dubur, melalui anus, itu disebut liwat. Orang kok liwat bahasa Jawa, liwat bahasa Jawa artinya lewat. Iki lewat juga, lewat salah jalan. Lato itu fi'il madi dari lafaz liwat. Makanya kalau lato, wah itu ya berarti itu ya.
Dulu yang pertama melakukan perbuatan ini adalah kaumnya Nabi Lut. Gitu. Kaum Nabi Lut itu melakukan keburukan berupa berhubungan sesama. Gitu. Setelah itu kan kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah. Setelah disiksa nggak ada lagi orang yang melakukan perbuatan itu. Tapi perbuatan itu muncul pertama kali setelah dari kaum Nabi Lut sudah lama jauh kali, baru muncul justru malah di daerah Khurasan. Daerah Khurasan terjadi itu awal mula terjadinya hubungan sama jenis lagi karena digoda sama setan, seakan-akan laki-laki itu lebih penting daripada perempuan. Dan hari ini jauh lebih bahaya lagi karena sudah ada negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Wah, itu sudah karu-karuan lagi, udah itu. Ini tidak hanya berhubungan dengan laki-laki maksudnya, enggak hanya, termasuk kepada istrinya sendiri. Ada orang punya istri kan halal sebenarnya, tapi dia berhubungan lewat jalan belakang, itu dihukum juga karena nggak boleh. Itu bukan jalannya kok. Ya. Apalagi itu nanti bukan ketemu dengan sel telur, tapi ketemu dengan sel tai. Orang lain. Ya. Tuh dilarang. Akhirnya istilahnya spermanya kebingungan, mana ini sel telurnya kok modelnya begini. Nah itu tidak boleh. Faman lato barang siapa melakukan liwat bisyaksin bi anwati au fi duhuri, gambarannya dia berhubungan melalui duburnya, hudda alal madhab, dia dihad menurut madhab. Waman ata bahimatan hudda kama qalal musannif, orang yang berhubungan dengan hewan juga sama dihad kama qalal musannif. Lakin rajih annahu yu'azzaru, tapi menurut pendapat yang rajih dia tidak dihad tapi ditakzir. Ditakzir itu jadi hukum saja, apalah dihukum, dicambuk lah apa macam. Artinya bedanya had sama takzir itu apa? Kalau had batasannya jelas, contoh kayak tadi, orang yang berzina ghairu muhson dicambuk 100 kali itu namanya had. Orang yang zina muhson maka dia dirajam, itu namanya had. Kalau takzir harus di bawah, nggak boleh mentakzir orang kok mencambuk 100 kali, nggak boleh. Maksimal 99 itu udah maksimal, karena kalau sudah 100 berarti masuk kategori had. Nah, had itu wajib. Nah, sementara takzir itu bukan barang wajib, maka nggak boleh menyamai dengan yang wajib gitu. Ya ditakzir apalah, dicambuk apa ditendang apa di apa, terserah itu. Yang dulu yang melakukan hubungan dengan hewan itu orang-orang dari India, itu melakukan hubungan dengan hewan. Termasuk ada juga ahli ibadah, tapi ahli ibadah goblok. Dia ahli ibadah tapi goblok. Jadi menurut dia, orang kalau kan Nabi sering ngomong jangan sering bergaul dengan perempuan, jadi karena digoblok, akhirnya wah ini kalau saya menikah kan nanti saya bergaul dengan perempuan, ini akan menghilangkan aura kewalian. Jadi akan gobloknya itu dari goblok. Akhirnya dia memelihara seekor keledai. Ya, jadi keledainya itu akhirnya apa? Dia berhubungan dengan keledai. Terus ditanya sama orang alim, ahli ibadah, kamu kan kamu masih manusia ya? Iya. Kenapa mau menikah? Menikah itu kan nanti bergaul dengan perempuan. Perempuan itu menyebabkan akal kita berkurang, ibadah kita jadi terganggu, macam. Nah terus kamu istilahnya kalau sebagai manusia untuk melangsungkan keinginanmu itu gimana? Oh saya punya keledai. Wah jadi itu goblok ini ya ibadah goblok ya. Jangan, jadi tidak mau sama perempuan malah sama hewan, keledai itu. Ya. Ada juga dulu di sebuah daerah ada orang, istilahnya orang tersesat di sebuah hutan. Barang saat di hutan, terus dia itu di hutan itu isinya laki-laki semua, isinya laki-laki. Jadi terus akhirnya dia sudah sebulan di situ sebagai anu kan terus punya keinginan itu ya, keinginan.
Terus dia ngomong, nah kalian itu kalau punya kepengen berhubungan gimana itu? Terus penduduk kampung itu nunjuk di seberang sungai ada kuda di sana. Terus menunjukkan, ya kami pakai itu. Jadi penduduk kampungnya ngomong, ketika ditanya, kalian kalau ingin berhubungan gimana? Ya saya pakai itu, nunjuk kuda. Akhirnya orang yang tersesat ini dia berhubungan sama kuda. Begitu bawa kuda, penduduk ngomong, loh kamu kok bawa kuda? Loh kata kamu kalau berhubungan pakai ini. Enggak, pakai ini untuk kendaraan sampai ke kampung sebelah. Di kampung sebelah itu istri-istri kami di sana. Jadi dia salah paham. Makanya orang itu kalau ada penjelasan harus yang jelas, jangan sampai setengah-setengah nggak paham ngambil keputusan sendiri. Itu lah bahayanya, ngambil keputusan sendiri belum jelas apa maksudnya sudah diputuskan. Nah itu. Waman wati'a ajnabiyatan, barang siapa berhubungan dengan orang lain fima dunal farji, berhubungan bukan di kemaluannya, uzira maka dita'zir. Wala yabluwal imam dita'zir adnal hudud, tidak boleh si imam mentakzir orang sampai ke batas had. Nggak boleh. Tadi kalau had kan 100 kali, ya takzir yang minimal 90 lah, jangan sampai ke 100. Fa in uzira 'abdan wajaba ayang min ta'zirihi an isrina jaldatan. Nah kalau mentakzir budak ya jangan sampai takzirannya kurang dari 20. Uzira hurran, atau orang merdeka ditakzir wajib yang kuso fitanziri an arba'ina jaldatan, harus kurang dari 40 cambukan. Lianahu adna hatta kulli minhuma, karena itulah batas had dari masing-masing.